Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tiu KDR. Kita pada kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali masih di seputar penerimaan murid baru teman-teman ya. Khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas informasi ini yang banyak sekali ditanyakan ya. Jadi baik calon murid ataupun orang tua. Nah, di sini kita akan bahas mengenai berkas atau dokumen. Ini nanti yang diupload ya atau diunggah ke sistem PPDB Jatim ya. Ini saat proses pendaftaran. Ya nanti misalkan kalian nanti daftar di jalur afirmasi, itu berkas atau dokumen apa yang diupload ya, nanti kita akan bahas mulai dari jalur afirmasi, jalur prestasi hasil lomba ya, golden ticket, jalur mutasi atau anak guru tendik, terus jalur domisili ya SMA atau SMK, dan jalur relevasi akademik untuk SMA ataupun SMK. Nanti berkas apa yang perlu kalian siapkan dan berkas apa yang kalian upload saat kalian daftar ya di jalur-jalur tersebut gitu ya. Nah, nanti teman-teman seperti yang kita ketahui ya, nanti untuk tahap dan jalur untuk SPMB tahun 2025-2026 ini nanti ada 4 tahap ya, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Nah, nanti dalam proses pendaftaran ini berkas apa saja yang nanti yang akan kalian upload ya. Jadi nanti misalkan di jalur afirmasi itu berkasnya apa yang diupload, misalkan jalur mutasi ya, berkasnya apa yang diupload, jalur lomba itu berkas atau dokumen apa yang diupload ya, misalkan nanti di tahap 2 jalur prestasi akademik ya, misalkan SMA atau SMK itu berkas atau dokumen apa yang diupload, termasuk nanti yang terakhir di jalur domisili ya, nanti ada SMA atau SMK, nanti waktu daftar itu berkas apa yang harus kalian upload, itu teman-teman ya. Nah, nanti kita ingatkan kembali mungkin bagi teman-teman yang belum bergabung ya di Telegram ataupun WhatsApp untuk mendapatkan informasi SPMB Jatim di 2025 ini, teman-teman bisa scan kode QR code yang ditampilkan di layar kaca Anda. Oke, langsung saja teman-teman kita mulai untuk berkas atau dokumen yang diupload atau diunggah ya saat pendaftaran di semua jalur, ini baik di jenjang SMA ataupun di jenjang SMK. Ya, kita mulai yang pertama untuk jadwal pendaftaran. Silahkan dilihat dulu teman-teman ya untuk tahap 1 ya. Nah, nanti dimulai di 16 sampai dengan 17 Juni. Nanti di tahap 2 ya, mulai 22 sampai 23 Juni. Nanti tahap 3 dimulai 26 sampai 27 Juni ya. Terus terakhir di tahap 4 nanti dimulai di 2 sampai dengan 3 Juli 2025. Nanti untuk informasi selengkapnya ya mengenai jadwal, teman-teman bisa cek di spmbjatim.net. Teman-teman ya. Oke, berikutnya kita bahas untuk berkas atau dokumen apa yang diupload saat kalian melakukan pendaftaran. Ya, ini yang penting sekali dan ini yang sering kalian tanyakan. Oke, yang pertama untuk kita bahas dulu untuk jalur afirmasi ya. Kita bahas dari atas dulu ya, dari tahap 1, tahap 2, 3, 4 ya. Jadi yang pertama untuk jalur afirmasi keluarga tidak mampu. Ya, jadi untuk afirmasi keluarga tidak mampu. Nah, ini nanti untuk cara daftarnya sama ya. Jadi silahkan nanti semua kunjungi di spmbjatim.net. Nanti di pendaftaran ini silahkan dipilih, ini nanti akan muncul sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nanti misalkan mau jalur afirmasi, pindah tugas, prestasi hasil lomba, terus jalur nilai ataupun jalur jurnasi, nanti di sini akan muncul sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke, paham ya? Terus berikutnya nanti di sini untuk login ya, ini nanti loginnya sama ya, artinya di semua jalur pendaftaran itu loginnya sama. Jadi yang digunakan adalah NISN, PIN, tanggal terbit KK atau SKD. Terus nanti untuk jalur pendaftaran ini hanya berfungsi nanti untuk di tahap 1 saja. Nanti kalau di tahap 2, 3, dan 4 itu nanti sudah tidak ada jalur pendaftaran. Jadi sudah sesuai dengan jalurnya. Nanti di sini sudah dipilih misalkan jalur domisili ya domisili dan seterusnya. Itu ya. Kalau sudah diantrikan semuanya klik masuk ya. Setelah itu masuk ya. Jadi ini untuk jalur afirmasi ya yang keluarga tidak mampu. Nanti setelah login ya, cek data siswa, terus memilih sekolah. Berikutnya adalah mengupload berkas. Nah, berkasnya apa yang diupload? Berkas yang diupload itu adalah KIP ya, PKH atau bukti keikutsertaan lainnya. Jadi artinya bagi keluarga ataupun siswa yang mendapatkan bantuan dari pemerintah nanti bisa diupload. Ya, di sini nanti bisa cek datanya di DTKS atau bisa cek datanya di laman BIP. Nah, ini nanti yang diupload tidak semuanya ya, boleh satu dokumen saja. Ya, misalkan yang diupload misalkan KIP saja boleh, atau KKS saja boleh, atau PKH saja boleh. Atau Pak, kalau misalkan saya punya 3 gimana ya, silahkan diupload semua ya, dipoto jadikan satu ya, misalkan nanti ini 1 lembar ya. Nah, di sini ada KIP, ada KKS, ada PKH, jadi dijadikan satu. Contohnya sudah ada di video kita sebelumnya. Oke ya, jadi nanti yang diupload yang pertama adalah ini ya, boleh salah satu ya, tidak harus semuanya. Ini untuk jalur afirmasi keluarga tidak mampu ya. Terus berikutnya untuk anak buruh. Nah, kalau anak buruh ya, ini untuk anak buruh, ini yang diupload berkasnya 2 ya. Jadi 2 dokumen.
Ya, misalkan bisa yang atas ini bisa KIP, PK atau KKS ya, atau ya jadi satu saja boleh. Terus ditambah di sini tambah adalah surat atau kartu keanggotaan asosiasi buruh ya. Jadi ini boleh surat keterangan dari asosiasi buruh atau kartu anggota asosiasi buruh. Jadi kalau untuk anak buruh ini nanti yang diupload adalah 2 dokumen ya. Jadi adalah ini tadi ya, satu yang diupload ini, yang kedua adalah surat atau surat keterangan ya, atau surat kartu ya, atau kartu anggota ya. Jadi untuk anak buruh itu wajib mengupload 2 dokumen ini. Oke ya. Oke, berikutnya untuk di jalur penyandang disabilitas ini nanti masuk di jalur afirmasi ya. Nah, ini untuk penyandang disabilitas itu nanti ada 2 dokumen atau berkas yang diupload. Yang pertama adalah surat keterangan asesmen awal. Ini biasanya dari dokter ya, baik dari dokter psikologis ataupun yang lainnya. Yang intinya nanti ada surat keterangan dokternya mengenai disabilitas. Yang kedua adalah surat keterangan dari kelompok difabel. Ini dari kepala sekolah SMP-nya. Jadi nanti untuk penyandang disabilitas ini di-upload ada 2 dokumen, gitu ya. Terus berikutnya untuk jalur pindah tugas atau mutasi ya. Ini yang jalur pindah tugas atau mutasi nanti yang di-upload hanya 1, yaitu adalah SK mutasi atau SK perpindahan tugas orang tua atau walinya. Jadi yang di-upload hanya 1 saja. Jadi misalkan nanti ditanyakan pada orang tuanya ya SK mutasinya ya, misalkan dari instansi A ke instansi B atau dari kota A ke kota B ya, ini nanti di-upload hanya SK mutasinya saja. Terus untuk di jalur anak guru atau tendik atau TU ya, ini nanti yang di-upload hanya surat penugasan sebagai guru atau tenaga kependidikan. Ini saya rasa semua guru sudah paham ya, atau tendik sudah paham. Untuk SK tugasnya itu diupload. Jadi dia saat ini bertugas di mana, nanti yang diupload hanya itu saja. Ya, untuk filenya semua sama ya. Di sini sudah ada ketentuannya. Kemarin juga sudah tak kasih contoh untuk scan file dokumen itu seperti apa, bisa cek di video kita sebelumnya. Oke, berikutnya untuk di jalur prestasi hasil lomba ini baik akademik ataupun non akademik ya. Jadi baik akademik ataupun non akademik. Nanti berkas yang diupload itu hanya foto piagam, sertifikat atau SK. Jadi nanti yang diupload itu udah dokumen teman-teman ya. Jadi yang diupload itu adalah sertifikatnya. Nah, sertifikat di sini adalah yang diupload itu adalah fotokopi yang legalisir. Ya, legalisirnya bisa dari sekolah atau dari pejabat yang berwenang. Nah, nanti ditambah dengan ini ya. Nah, dilampiri surat keterangan lomba dari kepala sekolah dari SMP. Ya, nanti digabung menjadi satu file. Ya, paham ya? Jadi dijadikan satu file, nanti ada surat keterangan dari kepala sekolah SMP-nya. Jadi kalau prestasi lomba ya itu nanti ada upload adalah satu file, tapi di sini ada 2 dokumen, ada sertifikat sama surat keterangan dari kepala sekolah SMP atau pejabat yang berwenang. Oke, paham ya? Terus yang berikutnya untuk golden ticket ya, golden ticket ini ada upload hanya 1, golden ticket untuk hafiz atau penghafal Al-Quran. Nanti yang diupload adalah bisa foto piagam, sertifikat atau SK. Tapi biasanya kalau untuk penghafal Al-Quran biasanya sertifikat ya, atau surat keterangan biasanya. Jadi kalian itu sudah hafal berapa juz, gitu ya, terus tanggalnya kapan, deskripsinya itu apa. Jadi juz berapa sampai berapa. Itu ya, ini untuk golden ticket hafiz. Terus untuk golden ticket di ketua OSIS sama. Jadi yang diupload adalah surat keterangan atau SK. Ini minta saja ke biasanya ada pembina OSIS-nya ya, di setiap sekolah itu biasanya ada pembina OSIS, minta saja SK pembina OSIS, SK pengurus OSIS. Nanti yang dapat adalah SK-nya. Jadi nanti dikasih tanda namanya siapa ya yang sebagai ketua OSIS, itu nanti yang diupload, gitu ya. Terus terakhir berikutnya adalah di jalur nilai prestasi akademik untuk SMA. Ya, di jalur prestasi nilai akademik untuk SMA ini ada di tahap 2 ya. Nah, nanti kalian bisa cek di jadwalnya ya, di jadwal pendaftaran. Ini di jalur nilai prestasi akademik SMA ini tidak ada yang diupload. Jadi untuk tahap 2 ya, tidak ada berkas yang diupload. Nah, jadi setelah berhasil login ya, siswa langsung diarahkan untuk memilih satu sekolah atau jurusan. Ini kalau SMA berarti kan tidak pakai jurusan ya, SMA berarti sekolah ya. Atau memilih 2 sekolah ya, karena SMA maka tidak ada jurusan. Atau 3 sekolah ya, dan melanjutkan proses pendaftaran sampai cetak bukti pendaftaran. Jadi nanti prosesnya ya, setelah pilih di sini pendaftaran, nanti di sini muncul sesuai dengan jadwalnya ya. Jadi nanti misalkan jadwalnya waktunya yonasi, di sini akan muncul yonasi dan lain sebagainya. Nah, setelah loginnya sama ya. Nah ini kalau di jalur prestasi akademi SMA sudah tidak ada lagi jalur pendaftaran. Jalur pendaftaran itu hanya untuk tahap 1 saja. Ya, jadi jalur pendaftaran misalkan untuk nilai akademik SMA nanti tinggal masukkan NISN, PIN dan tanggal terbit KK atau SKD, klik masuk. Ini berlaku juga untuk jalur domisili, gitu ya.
Oke, berikutnya untuk ini nanti setelah cek data nanti langsung diarahkan ke pemilihan sekolah. Ya, jadi tidak ada berkas yang diupload. Ini berbeda dengan tahap 1. Kalau tahap 1 setelah cek data ya, milih sekolah baru upload berkas. Tapi untuk jalur di tahap 2, 3 dan 4 ya, jadi untuk jalur nilai SMA atau SMK dan jalur domisili itu tidak ada berkas yang diupload. Jadi nanti setelah setelah kalian berhasil login, cek data langsung diarahkan ke memilih sekolah ya. Nah, ini langsung kalian ya, cek data, langsung memilih sekolah, syarat dan ketentuan, terus finalisasi cetak bukti pendaftaran. Jadi tidak ada upload berkas untuk nilai akademik SMA atau SMK, dan jalur domisili untuk SMA dan SMK tidak ada berkas atau dokumen yang diupload. Jadi nanti setelah berhasil login, kalian langsung diarahkan untuk memilih sekolah pilihan pertama atau sekolah pilihan kedua atau sekolah pilihan ketiga. Kalian boleh memilih satu sekolah saja boleh, memilih 2 sekolah boleh, atau memilih 3 sekolah boleh. Ya, silakan nanti untuk dalam zona dan luar zonanya itu silakan dicek video kita mengenai pembagian rayon atau zona. Itu teman-teman ya. Terus berikutnya untuk jalur domisili, ini domisili kan ada 2, ada SMA dan SMK, ini juga sama ya. Jadi tidak ada dokumen atau berkas yang diupload. Jadi setelah siswa itu berhasil login, nanti diarahkan untuk memilih sekolah pilihan pertama, pilihan kedua atau pilihan ketiga sampai nanti mencetak bukti pendaftaran. Itu ya. Jadi nanti untuk zonasi atau domisili ini sama ya, jadi setelah login data peserta terus memilih sekolah ya, jadi nanti ada pilihan pertama, ada pilihan kedua sama pilihan ketiga. Jadi sudah tidak ada berkas yang diupload. Jika sudah memilih sekolah, nanti berikutnya ya, nanti kalian bisa melanjutkan ke proses cetak bukti pendaftaran gitu ya. Nanti untuk tata cara dan cara daftarnya bagaimana nanti saya buatkan videonya di pertemuan kita berikutnya gitu ya. Terus terakhir di jalur nilai prestasi akademik untuk SMK ini di tahap terakhir ya, atau tahap 4 ya. Nah, di tahap 4 itu juga sama. Jadi tidak ada berkas atau dokumen yang diupload. Jadi setelah siswa itu diarahkan setelah berhasil login ya. Nah, setelah berhasil login ini tadi ya. Jadi siswa berhasil login. Nah, nanti langsung masuk ke pemilihan sekolah. Ya, mau milih pilihan sekolah pertama, pilihan sekolah kedua, dan sampai pilihan sekolah ketiga. Nah, sampai ketiga ini sudah ya. Nah, siswa terus nanti memilih sekolah. Setelah memilih sekolah, di sini teman-teman bisa melanjutkan ke proses syarat dan ketentuan. Berikutnya adalah finalisasi, dan terakhir itu adalah simpan permanen, dan kalian bisa mencetak bukti pendaftaran. Jadi saat pendaftaran teman-teman ya, tahap pendaftaran itu yang mengupload berkas atau dokumen hanya di tahap 1 saja. Jadi di jalur afirmasi, terus prestasi hasil lomba ya, ini di jalur mutasi ini saja. Jadi yang ada dokumen atau berkas yang diupload itu hanya ada di tahap 1 saja. Untuk tahap 2 sampai dengan tahap 4 itu sudah tidak ada berkas atau dokumen yang diupload. Nah, nantinya kalian langsung diarahkan untuk memilih sekolah ya, terus membaca syarat dan ketentuan, terus melakukan simpan permanen, dan melakukan cetak bukti pendaftaran. Itu teman-teman ya, mungkin informasi yang dapat kami sampaikan. Yang mungkin masih bingung ya untuk berkas atau dokumen apa yang diupload saat teman-teman melakukan pendaftaran ya, baik di semua jalur, baik tahap 1 sampai dengan 4 untuk di jenjang SMA ataupun SMK. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.